Di video pembelajaran kali ini kita mau belajar tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Diharapkan setelah nanti kalian melihat video ini, kalian dapat menunjukkan sikap entusiastik, menyebutkan hakikat fisika dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dapat mengidentifikasi metode ilmiah, dapat menyebutkan komponen-komponen dalam penulisan laporan ilmiah, menunjukkan prosedur keselamatan kerja di laboratorium, dan dapat membuat rancangan prosedur kerja untuk pengukuran, contohnya pengukuran kalor. Bahasan kita yang pertama adalah hakikat fisika. Hakikat fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antara keduanya melalui serangkaian proses yang dikenal dengan metode ilmiah. Ada dua orang ilmuwan bernama Colette dan Schiapetta. Pada tahun 1994, mereka ini menyatakan bahwa hakikat sains itu ada tiga. Jadi hakikat IPA itu ada tiga. Yang pertama, IPA itu adalah sebuah kumpulan pengetahuan atau body of knowledge yang selanjutnya disebut fisika sebagai produk. Yang kedua, sains itu sebagai cara atau jalan berpikir, ya, way of thinking, yang selanjutnya disebut fisika sebagai sikap. Yang ketiga, sains itu sebagai cara untuk penyelidikan atau way of investigating, yang selanjutnya disebut sebagai fisika sebagai proses. Jadi dari ketiga tadi kita memiliki fisika sebagai proses, fisika sebagai produk, dan fisika sebagai sikap. Nah, proses di sini kaitannya dengan kemampuan manusianya, ya. Kalau produk dia kaitannya dengan pengetahuan yang dihasilkan oleh manusia tersebut. Kalau sikap ini kaitannya dengan kemauan manusia tersebut. Ya, jadi proses kaitannya dengan kemampuan, produk kaitannya dengan pengetahuan, sikap kaitannya dengan kemauan. Pertama kita bahas tentang fisika sebagai produk. Pada fisika, kumpulan pengetahuan yang disebut produk fisika ini dapat berupa beberapa macam. Ya, yang pertama ada fakta, kedua konsep, ketiga prinsip dan hukum. Ini kita bahas tiga dulu ya. Fakta ini adalah keadaan sesungguhnya dari segala peristiwa yang terjadi di alam. Ya, jadi benar-benar terjadi. Kalau konsep ini adalah abstraksi dari berbagai kejadian, objek, fenomena, dan fakta. Jadi kalau konsep itu ibaratkan seperti penjelasan dari fakta, gitu. Kemudian kalau prinsip dan hukum, dia ini adalah aturan dasar yang menyimpulkan pengamatan untuk menjelaskan suatu pola kejadian alam. Kemudian fisika sebagai produk yang lain itu ada rumus, teori, dan model. Rumus ini adalah pernyataan matematis dari suatu fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Ya, jadi fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori itu kadangkala banyak dirumuskan sebagai suatu pernyataan matematis. Jadi beberapa itu bisa dinyatakan sebagai matematis, beberapa tidak bisa. Nah, kalau teori ini adalah suatu penjelasan berdasarkan berbagai pengamatan yang didukung oleh hasil eksperimen. Jadi untuk memperoleh teori, ini perlu diadakannya suatu eksperimen. Ya, jadi teori yang kita temukan selama ini itu asalnya dari hasil eksperimen. Kalau model ini dia digunakan untuk membantu memahami suatu fenomena alam atau teori. Kemudian fisika sebagai proses. Nah, fisika sebagai proses ini memberikan gambaran mengenai bagaimana para ilmuwan bekerja dan melakukan penemuan-penemuan. Ini berarti fisika sebagai proses juga memberikan gambaran mengenai pendekatan yang digunakan untuk menyusun pengetahuan. Fisika sebagai proses ini sangat berkaitan dengan kata-kata kunci seperti berikut, yaitu ada fenomena, dugaan, pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan publikasi. Kemudian kita bahas fisika sebagai sikap. Ini ada contoh beberapa sikap ilmuwan yang baik, ya, kaitannya dengan sains. Jadi ada beberapa sikap. Yang pertama itu ilmuwan harus memiliki pengamatan yang tajam,
Kemudian dia harus objektif, ya, jadi melihat segala sesuatu dalam sisi yang objektif. Jadi artinya tidak dalam pendapatnya pribadi. Kemudian dia memiliki sikap kemauan untuk berbagi ilmu, ya. Kemudian dia dapat berpikiran terbuka. Jadi dia mau untuk menampung pendapat-pendapat yang lain. Kemudian dia juga memiliki rasa ingin tahu yang lebih. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu peranan fisika bagi kehidupan. Jadi fisika ini dia memiliki beberapa peranan ya dalam kehidupan kita. Di antaranya ada peranan dalam bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang transportasi, bidang energi, bidang komunikasi, bidang industri. Ya. Untuk bidang kesehatan, contohnya adalah penemuan sinar Ransel untuk mendeteksi patah tulang. Kemudian penemuan sinar laser untuk memecah batu ginjal dalam tubuh manusia, penerapan konsep pemantulan cahaya dalam proses pembedahan, penemuan USG untuk mendeteksi kondisi bayi dalam perut, kemudian penemuan sinar gamma untuk proses sterilisasi peralatan bedah. Kalau pada bidang pertanian, contohnya adalah penemuan bibit unggul dari proses rekayasa genetika. Kemudian yang kedua, penemuan peralatan pertanian yang membantu kerja petani seperti mesin bertawar. Pada bidang transportasi, contohnya adalah penemuan konsep tekanan di dalam ruang tertutup yang mengilhami ciptanya konsep mesin berbahan bakar minyak. Kemudian yang kedua ada penemuan berbagai konsep gerakan benda yang berpengaruh terhadap pembuatan mobil dan motor. Kemudian yang ketiga ada pembuatan kereta maglev menggunakan superkonduktor. Nah, ini di sini ada gambar kereta maglevnya. Jadi kereta maglev ini yaitu prinsipnya membutuhkan medan magnet yang besar untuk mengangkat batu kereta. Nah, magnet ini akan bekerja jika ia ditopang oleh aliran listrik yang sangat besar dan stabil. Jadi nanti kereta ini bisa melaju dengan kecepatan yang tinggi. Kemudian manfaat fisika di bidang industri. Yang pertama, ada penemuan teknologi laser untuk membantu supervisi benda hasil industri. Jadi untuk mengecek benda-benda ya, benda-benda hasil industri. Kemudian ada juga scanning ultrasonik. Ya, ini untuk mendeteksi keretakan dalam struktur logam. Kemudian ada penggunaan sonar dalam industri kelautan. Dan biasanya dia ini sonar digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Nah, gitu. Kemudian yang keempat, ini penggunaan gelombang akustik untuk mendeteksi kandungan gas minyak bumi. Pada bidang komunikasi, fisika ini memiliki beberapa peranan juga. Yang pertama ada gelombang elektromagnetik pada telepon genggam. Jadi telepon genggam ini terinspirasi dari penemuan gelombang elektromagnetik. Kemudian fiber optik untuk jaringan internet yang biasanya kita gunakan ya, seperti kalau misalkan kalian sedang sekolah itu kalau sekolah kan dia biasanya dalam jaringan ya, daring, sekolah daring, yaitu membutuhkan jaringan internet. Kemudian yang ketiga ini ada pengiriman data melalui satelit. Jadi kalau misalkan kalian telepon, itu nanti datamu itu ditransmisikan ke satelitnya. Jadi diarahkan ke satelitnya. Kemudian bidang energi. Bidang energi peranan fisika itu contohnya adalah generator sebagai penghasil energi listrik, kemudian penggunaan radioaktif sebagai reaktor nuklir, dan sel surya sebagai energi alternatif. Ya, biasanya kalau sel surya ini dia energi alternatif sebagai pengganti sumber listrik, kayak gitu. Kemudian kita bahas ke metode ilmiah. Dalam menyelesaikan suatu masalah secara ilmiah, ini perlu kita lakukan beberapa hal. Ya, bisa kita menemukan suatu masalah nih. Nah, biar kita tahu ini ada masalah apa gitu. Biasanya kan kita melakukan pengamatan dulu. Ya, jadi kita mengamati, oh, kemudian kita menemukan masalah, oh, ada masalah ini. Berarti harus kita selesaikan. Nah, yang pertama, kita melaksanakan pengamatan. Yang kedua, kita merumuskan masalah.
Jadi masalah apa yang akan kita bahas. Kemudian kita cari informasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kira-kira tuh kita harus bagaimana? Nah, kemudian kita membuat hipotesis. Ya, hipotesis itu berarti kayak pemikiran kita, jawaban kesimpulan kita sebelum kita melakukan eksperimen. Oh, kira-kira nanti hasilnya harusnya seperti ini nih, seperti itu. Kemudian kita buktikan hipotesis kita itu apakah benar dengan cara melakukan eksperimen, dengan cara melakukan percobaan ya. Nah, setelah melakukan eksperimen, data yang akan kita peroleh itu perlu kita analisis ya datanya. Jika data ini sudah kita analisis, maka kita dapat menarik kesimpulan. Nah, ada dua kemungkinan ini nanti. Hipotesisnya diterima atau hipotesis ditolak. Nah, jika hipotesis diterima, maksudnya gimana nih? Hipotesis diterima itu berarti kesimpulan yang kita miliki itu sama dengan hipotesis awal kita. Ya, jadi hipotesis di sini, misalnya kita berpendapat X. Dan ternyata di kesimpulan hasilnya juga menunjukkan X. Oh, berarti hipotesisnya diterima. Kalau hipotesisnya diterima, ini perlu kita ulang beberapa kali untuk melakukan eksperimennya. Ya, jadi supaya lebih valid datanya. Kalau sudah diulang beberapa kali dan menunjukkan hasil yang sama, maka kita menemukan suatu teori keilmian. Nah, bagaimana nih sekarang kalau ternyata hipotesisnya tidak bisa diterima? Hipotesisnya itu salah. Misalnya, kita hipotesisnya adalah X. Ternyata di kesimpulan kita dapatkan hasilnya adalah Y. Nah, hipotesisnya berarti tidak diterima. Ini bukan berarti kalau kita itu salah. Ya. Bukan berarti kalau kita itu salah. Cuman kita itu perlu mengulang lagi eksperimen. Nah, kita harus merevisi hipotesisnya dulu. Ya, jadi hipotesis yang tidak diterima ini perlu kita revisi lagi nih. Jadi hipotesis kita awal ini direvisi lagi, kemudian kita melakukan eksperimen lagi, kemudian menganalisis lagi dan menarik kesimpulan. Jadi intinya kalau hipotesisnya tidak diterima, kita merevisi hipotesisnya. Biasanya kalau di laporan percobaan itu nanti ada di bagian pembahasan